Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang isu ekstremisme menurut pandangan Islam dan dampaknya terhadap kolektif punishment pada wanita dan anak-anak. Yang pertama, pengertian ekstremisme. Ekstremisme adalah paham atau aliran yang melampaui batas dalam hal menuntut sesuatu ataupun membela sesuatu. Ekstremisme sering dikaitkan dengan agama, terutama agama Islam. Padahal pada kenyataannya adalah Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang menganjurkan umatnya untuk menjaga perdamaian serta melarang tindakan yang berlebihan, contohnya ekstremisme. Menurut Muhammad Al-Jabiri, ekstremisme memiliki perbedaan gerakan ekstremisme memiliki perbedaan pada masa lalu dan masa sekarang. Gerakan ekstremisme pada masa lalu lebih condong pada tatanan akidah, sedangkan gerakan ekstremisme pada masa kontemporer ini lebih condong kepada tatanan syariat-syariat dengan melawan mazhab-mazhab moderat. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kisah Putra akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab munculnya ekstremisme. Gerakan ekstremisme tidak serta munculnya begitu saja, ada faktor dan sebabnya tertentu yang tidak ada peristiwa yang muncul tanpa adanya benih. Semua akibat ada munculnya karena adanya suatu sebab. Ini tersebut telah menjadi sunatullah yang berlaku bagi makhluknya. 1. Faktor internal. A. Lembahnya pengetahuan tentang hakikat agama yang dimaksud dalam hal ini. B. Lembahnya pengetahuan tentang sejarah, realitas. C. Pemberangkus seruan kepada islamisasi. 2. Faktor internal. A. Masalah perekonomian seperti ekonomi yang gagasalan, banyak pengangguran, sulitnya perumahan. B. Faktor kekerasan serta individu orang ekstremis memaknai ini dengan perjuangan. C. Faktor modernisasi yang menggeser nilai agama dan pelaksanaan dalam agama. D. Pandangan dan sikap politik yang tidak sejalan dan sikap dan politik yang dianut penguasa dan pemerintah. E. Ketidakpuasan mereka terhadap kondisi sosial, ekonomi, politik para aktivis Islam fundamentalisme. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Yusuf Sepuluh. Melanjutkan teman saya akan mempresentasikan pembahasan C, yakni ekstremisme dan terorisme terhadap kolektif punishment wanita dan anak. Tidak semua aksi dan gerakan kelompok ekstremis maupun teroris berhasil mencapai cita-cita dan tujuan yang diharapkan. Sebagian besar gagal di tengah jalan dan memilih untuk kabur dan hidup di pengasingan atau menjadi buronan. Bagi pelaku ekstremis dan teroris ini dapat dianggap selesai. Namun bagi keluarga, terutama perempuan dan anak dari pelaku, persoalan ini tidak berakhir begitu saja. Selain berdampak pada keluarga, aksi pelaku ekstremis dan teroris berdampak pada etnis, ras, dan agama tertentu.
yang pada dasarnya tidak ada kaitannya dengan aksi tersebut. Pada banyak kasus, kolektif punishment berakhir pada tindakan kekerasan, yakni sebuah tindakan yang dilakukan untuk melawan orang lain atau kelompok lain yang diakibatkan oleh konflik dan perbedaan indikator tindak kekerasan. Yang dimaksud antara lain: 1. Kekerasan terbuka, yakni kekerasan yang dapat dilihat dan diamati secara langsung, seperti kerusuhan, tawuran, dan lain-lain. 2. Kekerasan tertutup, yakni kekerasan yang dilakukan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, contohnya ancaman, intimidasi, dan simbol-simbol tekanan psikis yang lain. 3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu secara paksa, seperti perampasan, pemerkosaan, pencurian, atau bahkan pembunuhan. 4. Kekerasan defensif, yakni kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan terhadap kekuatan lain yang mengancam, contohnya pemblokiran. Kolektif punishment dapat muncul dalam bentuk penolakan masyarakat secara kolektif terhadap perempuan dan anak dari terduga pelaku ekstremis dan teroris. Beberapa tekanan yang dialami bentuk kekerasan verbal berupa seperti mengejek, memaki, mengusir, menghujat, mengancam, dan membuat malu. Bahkan tidak jarang, kekerasan verbal tersebut diikuti dengan kekerasan fisik berupa perusakan properti, penganiayaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Menurut survei yang dilakukan oleh CAIR, Council on American-Islamic Relations, setelah peristiwa 11 September 2011, tak kurang dari 1.717 pengaduan tentang kekerasan dan intimidasi terhadap muslim di Amerika. Kekerasan yang paling banyak dialami adalah pelecehan seksual di depan umum, sebanyak 372 kasus, termasuk diantaranya yang menimpa Samar Kaukab berusia 22 tahun, seorang mahasiswa Ohio yang dipaksa telanjang untuk digeledah oleh petugas bandara lantaran ia mengenakan hijab pada negara berkembang. Kolektif punishment mengarah pada 1. Kolektif punishment in school, di mana seseorang dibully dengan tindakan berupa dipermalukan, dipukul, dan dipalak. 2. Kolektif punishment in work, mengalami diskriminasi dalam promosi jabatan, hak-hak tenaga kerja termasuk cuti dan upah. 3. Kolektif punishment in society, di mana seseorang diacuhkan, dihina, ditolak, bahkan diusir dari lingkungan masyarakatnya. Itu tadi presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.